Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Pak Kadis Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yep. Provinsi Sumatera Utara. Sudah benar tuh ya? Nomenklaturnya Benar, betul Pak, ya? benar. Sudah betul. Nomenklatur yang baru itu, Nomenklatur yang 2023. baru, iya. Saya searching dulu semalam, takut khawatir salah saya. Pak Zumri yang juga ternyata senior kami di FISIP UISU. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Pak Kadis serta Bapak Ibu para staf di Dinas Budpar Ekonomi Kreatif Provinsi yang berkenan menerima kunjungan saya. Sebelumnya izinkan saya barangkali walaupun mungkin sebagian ada yang kenal, tapi saya yakin bahwa saya pastilah nggak seterkenal Deddy Corbuzier pasti, ya. Walaupun barangkali hari ini sebagian baliho dan spanduk saya terpasang di seluruh Sumatera Utara karena masih jadi anggota DPD hari ini. Hari ini saya sebagai anggota Komite 3 di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang salah satu tugasnya itu di bidang kepariwisataan. Secara formal atas nama lembaga melaksanakan kunjungan kerja ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Intinya begini, bahwa hari ini Dewan Perwakilan Daerah sedang mempersiapkan daftar inventarisasi masalah terkait dengan rencana perubahan Undang-Undang 10/2009 tentang kepariwisataan yang pada periode lalu, maksud saya di tahun 2023, itu masuk dalam daftar program legislasi nasional untuk perubahan. Saya kira ini memang secara usia undang-undang sudah cukup layak untuk kemudian diperbaharui, karena dalam kurun waktu 14 tahun lah ya, kita sebut 14 tahun ini tentu banyak sekali ada perubahan-perubahan dan dinamika yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional maupun pada banyak aspek termasuk kemajuan teknologi dan seterusnya. Karena barangkali hari ini secara formal kemarin kami sudah menyampaikan surat berikut dengan daftar pertanyaan yang mohon izin nanti Pak Kadis barangkali secara tertulis lewat staf bisa menyampaikan kepada kami jawaban tertulisnya. Di samping itu juga saya kira karena saya ditemani oleh teman-teman dan adik-adik yang tim kreatif ini, sekaligus ini acara kita kemas untuk bisa sekaligus berdiskusi terkait dengan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Utara. Saya kira itu Pak Kadis dan seluruh Bapak Ibu para staf dan pejabat di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang hadir pagi hari ini. Mohon maaf kalau nanti misalkan kunjungan kami ternyata bisa menyita waktu kerja Bapak Ibu semua. Tapi komitmen kita saya kira dengan besarnya atensi pemerintah pusat kepada dunia pariwisata di Sumatera Utara, kita juga bisa terus bergerak maju. Saya agak concern memang di pariwisata, karena memang hobi jalan-jalan juga saya memang. Saya hobi jalan-jalan dan hobi makan-makan. Hobi makan-makan. Iya. Jadi kalau Pak Kadis tanya sama saya, di mana makan paling enak se-Sumatera Utara, saya pasti bisa tunjukkan hari ini. Iya. Ya, saya hafal. Di mana makanan yang paling enak, mau mandailing, mau mau tongseng kambing, mau ikan arsik paling enak, ya, sop sipiro di mana-mana aja di Medan ini saya hafal, ya. Insya Allah lah. Termasuk juga tempat-tempat yang saya kira kemarin sempat kami kunjungi, melintas baru saja 2 minggu yang lalu dari Danau Siais, yang saya kira sesungguhnya punya potensi tapi belum dimaksimalkan gitu. Tentu banyak hal lah yang mungkin akan menjadi topik diskusi kita. Mungkin di awal itu Pak Kadis mungkin bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan beberapa poin pertanyaan yang kemarin barangkali juga sudah kami sampaikan ke Pak Kadis. Mungkin itu ya pendahuluan dari saya. Kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu kami pertama sekali mengucapkan terima kasih langsung dikunjungi oleh anggota DPD RI yang berasal dari Sumatera Utara. Tentu kami sangat bahagia sekali dengan kunjungan Pak Deddy Iskandar kemari, dan khususnya untuk mengetahui kinerja maupun
bukan hanya kinerja ya, apa kebutuhan ke depan khususnya untuk bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan kesempatan ini juga momen kami juga menyampaikan tentunya sebagai perpanjangan Sumatera Utara di pusat bisa menyampaikan apa yang kami butuhkan. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian apa yang kami rasakan di Sumatera Utara khususnya spesifiknya ke bidang pariwisata. Dan kita tahu pariwisata secara nasional dijadikan semacam unggulan. Gitu juga di Sumatera Utara provinsi dia masuk dalam prioritas. Jadi prioritas kelima itu adalah untuk daya saing pariwisata. Tapi memang ada beberapa yang mungkin harus menjadi perhatian. Dia menjadi prioritas tapi di satu sisi dia ternyata masih belum diprioritaskan. Dan tentunya ini menjadi perhatian juga bagi para anggota Dewan, khususnya DPD RI juga bisa menyampaikan di level jajaran pusat. Demikian, Pak. Iya. Kami termasuk agak sering maksudnya diskusi dengan Pak Menteri, dengan Mas Sandi itu kayaknya tahun kemarin tuh ada 2 atau 3 kali ya. Dan saya kira memang komitmen beliau cukup bagus lah ya sebagai Menteri. Karena memang juga masih, walaupun tidak disebut lagi milenial lah ya, tapi saya kira perspektifnya untuk membangun dunia pariwisata lumayan bisa kita rasionalisasi lah ya. Baik rencana, target, dan sasaran. Barangkali saya mau masuk poin pertama dulu nih Pak Kadis. Kan ada rencana nih, DPD mau menyiapkan DIM untuk rencana perubahan undang-undang. Mungkin bisa Pak Kadis sampaikan mungkin poin-poin yang mana mungkin yang menurut kita hari ini paling mendesak atau urgen ya. Oke. Kalau kita lihat dari Undang-Undang nomor 10 2009 tentang kepariwisataan, kita lihat itu kan udah memang cukup lama ya. Dan di situ belum ada mengakomodir yang sifatnya digitalisasi dan lain sebagainya. Kelihatannya belum ada di situ. Dimana sekarang perubahan itu sudah masuk ke sistem itu gitu. Bagaimana konteks seandainya stakeholder ataupun dunia usaha melakukan bisnis dengan sistem digital yang begitu hebatnya dari negara lain langsung masuk. Jadi borderless. Nah, kelihatan di undang-undang itu belum menangkap itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa ditangkap, itu salah satunya. Ini juga kami dapat info-info ini dari teman-teman kita pelaku usaha. Dan itu kelihatannya masih jadi masalah. Gitu juga terkait dengan perizinan. Nah, perizinan yang lalu kan kelihatannya di situ contoh untuk sertifikasi yang namanya klasifikasi hotel masih ke pusat. Nah, sekarang ternyata sudah diserahkan kepada mekanisme pasar. Artinya komunitas asosiasi yang menentukan. Nah, itu belum masuk di dalam itu. Walaupun ada di situ dikatakan LSU, lembaga sertifikasi usaha, tetapi supaya lebih clear lagi di lapangan, ini kita di provinsi, kabupaten masih merasakan ada kesulitan menerapkan di yang lama ini. Nah, mudah-mudahan yang di baru nanti dengan adanya masukan-masukan ini tertera gitu di dalam, artinya pembagian kewenangan masing-masing. Pusat tuh di mana sih sebenarnya, provinsi di mana, kabupaten di mana gitu. Itu sih masukan dari kami gitu. Sebelum masuk ke yang baru, kira-kira dengan Undang-Undang Cipta Kerja, hubungannya dengan Undang-Undang yang kemarin ini juga kayaknya banyak irisan-irisan. Betul, banyak. Ya? Dari Undang-Undang Cipta Kerja ini juga pada akhirnya memang tidak diakomodir di undang-undang yang lama gitu. Iya. Nah, ini juga ternyata masih menimbulkan bagi kami di lapangan, masih menimbulkan sedikit masalah dalam hal kewenangan. Contoh masalah perizinan. Di perizinan itu kami melihat kan sekarang sudah berbasis resiko. Jadi berbasis resiko itu ada kewenangan pusat, provinsi, kabupaten kota. Nah, di sini juga ada bisnis yang sama, tetapi karena resikonya saja yang berbeda, maka izinnya juga sudah berbeda yang mengeluarkan. Sementara dia letaknya di kabupaten kota.
Saya ambil contoh yang sekarang lagi happening itu adalah diskotik. Diskotik itu izinnya adalah dari provinsi. Sementara lokasi untuk hal pengawasan sebenarnya itu ada di kabupaten kota. Dan untuk pemasukan secara keuangan juga itu masuknya ada di kabupaten kota. Untuk verifikasi, untuk pembinaan dan lain sebagainya ada di provinsi. Tentunya ini menjadi rancu juga gitu. Bagi provinsi, PAD-nya kita kan nggak dapat apa-apa di situ. Kita mengeluarkan banyak anggaran untuk melakukan itu. Sementara keterlibatan kabupaten kota di situ tidak terlihat, tidak jelas di situ apa yang mereka lakukan. Nah, ketika timbul masalah, tentunya ini kabupaten kota akan pasti melimpahkan lagi kepada provinsi. Nah, ini tentunya harus ada kejelasan untuk hal seperti itu. Baik Pak Kadis, ini terkait dengan apa nih? Soal apa namanya? Di undang-undang itu kan ada klaster pariwisata dengan yang strategis dan tidak strategis ya. Oh ya, ya. Kalau di kita yang strategis yang mana gitu, yang tidak strategis yang mana gitu ya. Kalau provinsi itu, Provinsi Sumatera Utara, kita itu punya KSD ya, namanya Kegiatan Strategis Daerah, kalau pariwisata. Nah, makanya kalau dari RPJMD sampai 2023 kemarin, kita memetakan wilayah strategis kita itu, kalau kawasan Toba itu memang sudah otomatis. Itu karena juga nasional Karena ya. sudah nasional ditetapkan. Yang kedua, kita masuk kawasan strategisnya provinsi itu adalah Langkat, Lawang, Tangkahan. Yang tiga itu Nias, Kepulauan. Itu bagian mana itu ya? Nias Kepulauan seluruh. Nias Kepulauan itu masuklah di Nias Selatan. Yang paling besar itu di Nias Selatan. Sorake ya. Sorake, kemudian kalau di kebudayaannya masuk di Bau Mataluo dan Mataluo. Hilisi Maitane dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga masuk ke kawasan Tapanuli Tengah. Barus ya. Barus. Nah, ini menjadi kawasan strategis kita sebenarnya. 3 berarti ya? Ada 4 ya, termasuk yang Danau Toba tadi. Oh, Danau Toba ya. Nah, itu yang kita tetapkan. Nah, ini tentunya ada sedikit permasalahan ketika kita bicara anggaran pasti. Tentunya ini juga teman-teman 33 kabupaten kota yang lain kan, maksudnya dari luar dari ini juga menuntut hal yang sama sebenarnya. Kami punya yang hebat loh, gitu. Jadi memang provinsi juga tidak sanggup menguasai 33 kabupaten kota tadi. Tapi kan ada standarnya ya. Artinya yang disebut strategis itu kan pasti punya ada variabelnya. Ada. Tentunya kita sudah melihat, jadi secara akses jalan, fasilitas yang lain pendukung itu sudah sedikit terfasilitasi. Karena kita tidak masuk ke yang sifatnya masih baru, nggak bisa juga. Kalau provinsi masuk baru itu menurut kita terlalu habis energi provinsi. Itu tugasnya kabupaten kota untuk melakukan pembukaan pertama. Makanya kalau namanya rintisan itu tugas kabupaten kota. Provinsi itu sudah masuk di level yang lebih tinggi. Makanya kalau ketika bicara termasuk event pun, event sebenarnya provinsi sudah harus masuk ke level yang nasional atau internasional. Jangan lagi event lokal gitu. Nah, ini juga kami sosialisasikan ke teman-teman kabupaten kota supaya mereka itu kalau buat event, kalau perlu dukungan provinsi, eventnya sudah harus yang level nasional atau internasional. Iya. Kalau masih lokal, jangan meminta provinsi. Kita ada skalanya, makanya kita kadang kurasi dulu. Gitu. Sama yang dilakukan pemerintah pusat. Kalau dia mau memasukkan usulannya provinsi ke level nasional atau internasional, maka dikurasi dulu. Minimal sudah 2 kali event dan sudah memiliki kunjungan wisatawan secara nasional ataupun internasional, baru bisa masuk ke level itu. Termasuk jumlah wismannya ya? Termasuk itu. Jadi event itu berapa banyak sih yang sudah memungkinkan datang ke situ? Itu bisa kita beri dukungan.
Jadi tidak semua usulan dari kabupaten kota 33 itu event apapun harus didukung. Tentu nggak bisa juga, keterbatasan anggaran. Makanya kita buat kurasi. Mana yang sudah masuk bisa kita dukung secara nasional. Oh ini udah Pak, mereka udah bisa mendatangkan Wisman ternyata event ini. Atau mereka sudah rutin sekian kali, udah ribuan. Ini harus kita masuk gitu. Yang 4 tadi ini kan masih apa ya? Masih apa namanya? Dia destinasi tempat ya. Ya. Kita belum ada ya yang kayak kalau di Eropa itu kan ada karnaval ya. Ya budaya gitu yang Karnaval orang tunggu budaya. misalkan kan. Nggak usah jauh-jauh misalkan kayak Korea aja misalkan. Korea ini bulan segini. Ini berarti lagi nunggu-nunggu mau apa namanya musim salju kan? Ini musim salju gitu. Kita nggak ada yang budaya gitu misalkan yang bersifat internasional di satu tempat. Di Medan gitu ya. sudah ada. Udah deh. Jadi Medan itu udah punya namanya, dia Melayu, khusus Melayu. Tapi levelnya masih Asia Tenggara terus lebih spesifik ya. Jadi saya lupa nama ininya. Gerakan Melayu Selumpun itu tiap tahun. Oh itu ada ya? Ada. Kayak karnaval berarti ya? Bukan ya? Dia bukan karnaval tapi memang mengumpulkan untuk kegiatan Melayu. Tapi karnaval tadi yang seperti di Jember kita nggak punya. Nggak punya ya? Kita belum punya itu. Tapi di beberapa kabupaten sudah mulai buat. Hanya memang masih mencoba niru yang di Jember belum bisa menyaingi mereka. Kita belum punya, Pak. Padahal kalau di Karo misalkan kan pas lagi panen jeruk ya. Di Eropa itu orang panen timun sama panen tomat aja jadi karnaval kan. Jadi apa? Iya. Kalau di pesta buah bunga itu udah masuk. Pesta bunga itu ada udah nasional. Sudah ya? Sudah masuk. Jadi dia masuk di Karisma Event Nusantara. Jadi Pesta bunga. Pesta buah dan bunga. Pesta buah dan bunga. Itu setiap tahun. Masuk juga kalendernya kita. Kalau itu memang jadi unggulan juga. Unggulan eventnya Sumatera Utara. Semalam saya baca beberapa sumber berita bahwa 2023 angka kunjungan wisatawan kita naik hampir 2 atau 3 kali lipat ya menurut saya. Iya. Berarti itu betul ya? Betul, Pak. Betul. Jadi kalau kita ini secara grafik, COVID itu kan 2019 akhir. Pertengahan lah ya, bukan akhir, pertengahan. Kita masih di angka, kalau di total itu hampir 300.000 sebenarnya. Nah, terus anjlok, sampai pernah di angka hanya, berapa sih, 145 ya, di tahun 2021 akhir ya. Itu terus sampai sekarang dia mengalami peningkatan terus. Sampai di November kemarin berapa sih? 178.000 wisatawan mancanegara. November tutup 2023. Tapi grafiknya naik terus. Mudah-mudahan Desember biasanya kalau dari angka itu pasti lebih tinggi daripada kalau kita lihat histori. Iya. Setiap Desember pasti Wisman itu tinggi. Target kita memang di 2023 hanya 200.000, Pak. Waktu itu kita prediksi 200.000 itu sudah maksimal itu. Nah, kalau di November aja 170 sekian, 78 sekian, mudah-mudahan bisa dapat 200. Sementara target dari sebelum-sebelumnya sebenarnya sebelum COVID itu 300.000. Kalau target sebelum lagi dulu yang tidak logik sebenarnya 1 juta. Itu pernah secara nasional pernah disampaikan, dicanangkan itu 1 juta dari Sumatera Utara. Tapi itu rasanya tidak mungkin. Tapi yang masih banyak tetap Malaysia, Singapura ya. Data tertinggi Malaysia tetap dominan, kemudian Singapura, kemudian Cina malah masuk sama India sekarang. Sama India ya. Berarti ada pengaruhnya juga ya, flight langsung Kuala Namu ke apa itu ya? Ke apa sih namanya? Changi ya apa? Chennai ya. Chennai sekarang lagi agak ditutup ini. Tutup ya? Agak di-delay ya, ditunda. Nah, tapi di Januari tanggal 15 ini kita buka yang Qatar. Langsung? Qatar langsung ke Kuala Namu. Mudah-mudahan ini untuk Timur Tengah kita dapat jatah. Karena itu target kita. Jadi kita sudah, mereka juga udah beraudiensi dan kita sudah memberikan beberapa masukan-masukan apa yang bisa kita bantu.
untuk penerbangan itu supaya sustainable kan gitu. Iya. Karena kita khawatir penerbangan ini buka sekali, baru 2 minggu, selesai nggak ada tamu, ini yang kita takut. Mudah-mudahan ini bisa sustain. Yang tahun berapa ya? 2 tahun lalu ada penerbangan langsung Kuala Namu ke London kan? Saya ingat itu. Tutup lagi sekarang. Waktu saya ke Singapura tahun 2020 ya. Penerbangan langsung Singapura langsung ke Toba. Naik pesawat pernah apa ada itu kan? ke apa? Cuma akhirnya Silangit. ya Silangit. Tapi nggak bertahan lama juga saya lihat. Bahkan launching penerbangan first flight-nya saya hadir itu waktu itu. Walaupun agak sedikit dipaksa lah ya supaya orang Singapura mau datang ke Silangit. Sedikit dipaksa tuh dengan iming-iming apa segala macam gitu kan. Tapi saya ya memang apa namanya mau tidak mau memang harus difikirkan. Tapi itu saya kira regulasinya tidak hanya di sini ya. Harus di pusat kan karena pembukaan Di pusat, penerbangan baru iya, kan. benar. Mbak Kadi, saya mau geser sedikit. Ini kan apa namanya wisata belakangan mulai agak terasa banyak tumbuh lah ya. Selain yang strategis tadi banyak juga yang non strategis. Contoh misalkan kalau apa tempat-tempat pemandian baru, termasuk kalau minggu pagi misalkan sarapan baru di Denai Lama misalkan. Oh iya, iya. Semalam juga saya lihat ada pembukaan perkampungan Banjar di Perbaungan yang jual makanan juga tuh setiap Sabtu Minggu makanan Banjar semua gitu. Tapi saya juga nggak tahu nih apakah Dinas Pariwisata punya data, apakah sektor-sektor ini kemudian memberikan dampak nggak pada peningkatan level kesejahteraan masyarakat kita ya? Bisa diukur nggak ya dapat datanya? Kami kalau contoh yang kami ambil itu adalah Denai Lama, Denai Lama. Pasar Kamu itu, karena memang itu salah satu kita memberikan selalu binaan ke mereka. Pak Deddy Sofyan ya. Ya, termasuk Paluh Naganya, termasuk taman bacaan mereka. Jadi ada 3 strategis di situ. Dan itu memang kita lihat secara kesejahteraan di mereka gitu ya. Kalau kita jadikan itu sebuah desa wisata, dan ini kan kita dengan Kabupaten Deli Serdang juga kita sampaikan, itu akhirnya masuk menjadi desa wisata. Dan itu mengalami pertumbuhan secara kesejahteraan. Karena memang pelakunya adalah masyarakat di setempat gitu. Dan itu kita ingatkan yang di mereka. Tidak ada dari luar itu ya? Tidak ada dari luar. Beberapa kali sudah ada nih investor yang mau masuk. Justru kami mengingatkan supaya itu jangan dilakukan. Karena apa? Pasti itu langsung merusak sistem, saya bilang. Jadi sistem di masyarakat langsung tergantikan untuk hal seperti itu. Akhirnya apa? Orang juga nggak mau gitu. Dan itu pasti akan menghilangkan yang menjadi keunggulan mereka. Bayangkan Denai Lama itu kan jauh dari kota. Tapi orang masih mau datang ke sana setiap hari Minggu sampai 2.000, 3.000 orang ke sana. Tentunya itu menjadi luar biasa. Dan untuk pengembangannya saya sudah diskusikan dengan mereka supaya itu ditularkan ke yang lain. Jadi saya udah minta dengan mereka dibuat secara konsep. Jadi semacam ada training center nanti. Yang melakukannya adalah mereka sendiri di sana nanti yang kita ambil untuk strukturnya. Saya coba masukkan nanti ke dunia pendidikan. Jadi teman-teman dari kabupaten lain yang punya keunggulan yang saya bilang jangan sama gitu, keunggulan yang lain. Jangan langsung juga mendompleng mirip, itu jangan gitu. Jadi harus ada kekhasan yang dibangun gitu. Nah, ini belajarnya dari kamu, saya bilang gitu. Karena susah itu loh untuk membangun komunitas masyarakat itu, khususnya Sumatera Utara ya, saya bilang gitu. Kalau di Jawa, saya pernah belajar gampang. Membangun desa di Jawa itu gampang sekali. Karena lebih manut, saya bilangnya. Kalau udah satu ada tokoh aja, ikut aja semua di situ. Beda dengan Sumatera Utara. Sumatera Utara itu cenderung individualisnya tinggi. Apalagi kalau sudah mampu. Raja-raja semua Pak Jun. Raja semua. Ini yang atau bangun. Jadi ketika bicara pariwisata, membangun pariwisata, itu tantangan yang paling besar di situ. Gitu. Ya. Kulturnya itu ya. Kulturnya itu. Ketika orang sudah individualisnya tinggi, kalau dia sudah jadi raja, nggak bisa. Karena bicara pariwisata, bicara keramah tamahan,
bicara melayani. Raja kan nggak mungkin melayani, harus dilayani. Ini yang tentu tantangan bicara Sumatera Utara. Pasar kamu tadi itu soal pembagian apa namanya? Itu pembinaannya di provinsi berarti. Kabupaten dan provinsi sama. Terus pembagian soal apa namanya? Pembiayaan segala macam untuk pembinaan. Itu mereka langsung, Pak. Jadi kita itu hanya contoh gini. Waktu itu kita ada lihat gerobak-gerobak mereka itu sama uang tempuhnya itu kan kurang ternyata. Apa yang bisa kami bantu? Jadi provinsi waktu itu, oke, gerobak ini kita renovasi ya, supaya kelihatan lebih hygiene. Tapi tentunya terbatas anggarannya. Itu pun sudah cukup besar sebenarnya. Coba sekiannya ganti. Nah sekarang mereka membuka lagi, nambah lagi itu. Ternyata areanya. Dulunya kan hanya kecil, Pak. Jadi sekarang nambah lagi ke belakang gitu. Kemudian ini kelihatannya perlu ada, kalau keramaian harus ada musik lah. Tapi musiknya jangan yang modern, harus tradisional. Masuk dari Taman Budaya kami waktu itu. Memberikan yang sifatnya pembinaan, bantuan. Nah itu seperti itu, Pak, ininya. Kabupaten juga sama. Kemarin saya dengar, Pak, tikarnya itu udah dari kami. Jadi yang seperti itu, Pak. Ini nggak ribut kan? Enggak. Antara kabupaten dengan provinsi nggak masing-masing panggung di situ nggak ya? Tidak. Artinya kewenangan udah bisa dibagi sebenarnya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebenarnya. Berarti sebetulnya kalau mau kompak-kompak bisa diatur sebenarnya. Harusnya begitu, Pak. Harusnya ya kan? Tidak ada masalah harusnya. Di mana provinsi bisa peran, kabupaten juga masuk di mana gitu. Harusnya, tapi yang paling penting, Pak, masyarakatnya. Iya. Karena masyarakatnya ini yang terkadang justru mengambil momen gitu kan. Mengambil momen dari provinsi yang ini, kabupaten ini nanti dibilang provinsi nggak ada ngapa-ngapain ini. Ngomongnya ke kabupaten. Kalau ini kan yang pariwisata berbasis kultur lah ya menurut saya. Kalau pariwisata yang ada investasi masuk dari luar gitu. Misalkan membangun infrastruktur baru untuk pariwisata baru misalkan. Contoh kayak apa ya? Oke, kemarin tuh saya lewat Sibolangit, saya lihat 2 baru lagi tuh yang apa? Apa sih yang Hill itu, Pak. Hill, yang dalam bentuk investasi besar oleh dunia usaha gitu, ada nggak masuk di kita ya? Itu kalau yang investasi sifatnya penanaman modal dalam negeri, asing juga ada. Ada, Pak. Ada ya? Contohnya hotel ya. Hotel Itu ya? hotel kan termasuk gitu. Yang paling nyata sebenarnya, Pak, yang dilakukan oleh saat ini, tapi tetap menjadi perhatian ya, Badan Otorita Danau Toba, BPODT, yang di bawah Kementerian Pariwisata, yang tentunya mereka masih berusaha gitu ya, menjualkan area yang 300 sekian ribu hektar mereka punya itu untuk masuk investor ke situ, di kawasan mereka itu. Nah, contoh sekarang sudah masuk, kita lihat ada beberapa investor hotel untuk masuk membangun di situ. Hotel baru ya? Hotel baru. Nah, tapi tentunya yang diminta investor apa? Fasilitas infrastruktur di dalam. Jaringan listrik, air, jalan. Nah, ini yang biasanya masih kendala, dan aturan-aturan main, Pak. Kalau dia HGU ataupun kepemilikan itu yang terkadang yang masih belum pas mungkin dengan para investor. Kenapa akhirnya mungkin tidak diminati gitu loh. Kenapa sih udah 10 tahun lebih kok belum begitu banyak investor yang mau masuk ke Toba, padahal begitu hebat kawasan itu gitu. Promosinya juga luar biasa. Promosi luar biasa. Nah, kalau kita lihat mungkin ada aturan-aturan yang belum bisa diterima oleh para pebisnis. Kalau pebisnis kan tetap aja cari cuan kan gitu, Pak. Iya. Kalau hanya 20 tahun dikasih untuk di situ, atau 30 tahun dia mungkin mikir gitu. Belum balik modal gitu kan. Tapi kalau dia minta 80 tahun, mungkin saja gitu. Aturan-aturan itu mungkin yang apakah dia sifatnya, karena kawasan pasti ada aturan kan, Pak. Kalau dia sifatnya BLU, sekian tahun bolehnya. Kalau dia apa namanya KEK, kawasan eksklusifnya
ekonomi berarti harus sekian tahun gitu. Tentunya ini yang perlu dikaji lagi supaya teman-teman investor, karena kalau mau cari investor Medan sebenarnya gudangnya Pak. Iya benar. Tapi kenapa nggak ada yang mau Nggak ada masuk yang mau gitu? masuk, Yang jadi pertanyaan juga gitu. Iya, kita ini pintu masuk barat loh. Iya kan? Medan itu gudangnya investor sebenarnya gitu. Kita tahu para pemilik di luar Medan itu adalah para orang yang punya uang orang Medan gitu ya. Medan ini ketua-ketua semua kan? Ketua semua. Semua ketua di Medan ini. Iya. Saya agak belakang sedikit nih, Pak Kadis. Kita sudah punya rencana induk ya? Sudah Pak. Sudah ya? Kan Kita di punya pasal undang-undang Riparda. Apa namanya? Riparda sih. Riparda ya? Riparda, rencana induk pariwisata daerah. Hmm. Tapi ini tahun 2018 ya. Dan ini juga sama Pak dengan tadi yang undang-undang itu. Harusnya juga sudah mulai kita lakukan sesuaikan lagi Pak. Dan kenapa harus disesuaikan? Kita udah melihat ke depan, ternyata kabupaten kota kan acuannya juga ini Pak. Jadi kita lihat dari Riparnas, turun ke Ripardanya, baru Riparkap kan gitu. Nah ini yang ternyata ketika satu kabupaten tertentu untuk investasi waktu itu, nah di kita ini nggak masuk, nggak ada kayak tentang hal-hal itu gitu. Di Riparda itu nggak Di ada? Riparda itu nggak ada gitu. Sementara rupanya dibutuhkan itu gitu. Di Riparkap itu untuk investasi. Kalau tadi kaitannya kepada investasi, mana kawasan pariwisata sebenarnya yang memang bisa dibangun oleh investor yang artinya tidak mengganggu lagi secara tata ruang gitu. Nah ini nggak terakomodir Pak di situ. Itu belum terakomodir. Belum Ya? terakomodir. Di Parnas ada? Nggak ada juga berarti? Riparnas itu kan hanya menggambarkan Makro aja? makro Pak. Rencana apa namanya? Kalau KSPN kan gitu, kawasan strategis, hanya itu aja kan Pak dia. Detailnya itu munculnya harus di provinsi dan kabupaten. Lebih detail lagi itu di kabupaten. Nah, makanya ini kami ambil satu sampel waktu itu, ada satu kabupaten. Ketika mau masuk investor, kelemahannya di situ. Makanya kita langsung benahi mereka, oke, tidak lagi ikut acuan yang Riparda provinsi, langsung buat yang baru dia, menyesuaikan apa kebutuhan. Baru satu kabupaten yang masih itu. Makanya kita juga mungkin tidak akan lama harus melakukan revisi. Revisi rencana induk itu. Rencana induk itu, Pak. Itu ada timelinenya nggak Pak? Misalkan berapa tahun 5 sekali tahun, gitu? ya. 5 tahun ya? 5 tahun, sampai 2025 sebenarnya. 25. Masih ada setahun lagi, tapi kita usahakan tuh. Tapi dalam waktu berjalan kan bisa aja ada evaluasi kan? Iya Pak. Bisa aja ya? Bisa. Bisa ya? Dalam waktu berjalan harus dievaluasi. Sebenarnya satu lagi lah nih Pak Kadis. Soal ketersediaan SDM kita. SDM. Ada anekdot dulu. Waktu Pak Menteri datang ke DPD, dia bilang begini. Bali itu maju karena memang orang Balinya memang siap jadi pelayan, bukan dilayani gitu. Dan mereka memang betul-betul menyambut tamu dengan penuh kehangatan gitu. Langsung dia kasih contoh. Danau Toba katanya, itu nggak bisa kayak Bali katanya. Karena karakter orang Batak dengan karakter orang Bali nggak sama gitu. Saya bilang ya jangankan orang Batak, aku pun kok kalian suruh-suruh nggak mau, aku bilang kan. Ya. Ini kan berarti ada potensi yang agak berat di kita terkait dengan sumber daya orangnya untuk bisa menumbuhkan pariwisata kita ya. Ada upaya-upaya khusus nggak yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam koridor menyiapkan SDM, tidak hanya SDM di pemerintahan menurut saya ya. SDM itu kan pemerintahannya, termasuk masyarakatnya juga, termasuk dunia usahanya juga. Ya. Kami kalau dari dinas setiap tahun tetap melakukan program-program. Kalau dulu sebutannya sosialisasi, tapi 2 tahun terakhir ini, artinya 2023 kami sudah mulai, bukan lagi sosialisasi, pembinaan Pak. Jadi kita melihat tadi, kita itu punya masalah. Kalau SDM, kita itu tidak siap melayani. Ternyata bukan karena kita
secara lapangan ya, kita lihat kenapa mereka kok tidak ramah ya. Ternyata bukan karena mereka itu tidak mau ramah. Mereka tidak tahu, Pak, kalau tamu datang itu harus dilayani. Itu yang kami tangkap gitu loh. Bahwa kalau tamu datang itu harus diberi senyum. Ternyata itu bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Itu nggak tahu mereka. Kalau tamu itu datang harus disambut, maksudnya selamat datang Pak. Itu mereka nggak tahu gitu. Taunya diulosi aja ya. Taunya diulosi. Kalau datang Jadi diulosi bukan aja, ya. bukan karena mereka tidak ramah, karena mereka peradabannya menurut saya memang seperti itu. Datang tamu ya datang aja. Datang aja silakan. Ya, ayo makan silakan. Udah gitu aja. Anggap aja rumah sendiri gitu ya. Jadi tidak seperti di Bali, selamat pagi Pak, selamat datang di Bali. Bukan itu gitu yang ada di kita. Itu yang pemahaman mereka. Nah, makanya itulah yang kita coba. Kita ini gandeng dengan kampus ini, kampus pariwisata, untuk melakukan pembinaan tadi itu. Pembinaan tadi jadi bukan sosialisasi, Pak. Kalau sosialisasi kan 1 jam, 2 jam, 1 hari paling lama, selesai pulang. Kalau saya perspektifnya jangan merubah karakternya gitu. Orang Batak misalkan yang terkesan mungkin tidak sama dengan orang Bali, jangan karakter orang Bataknya yang diubah menurut saya, harusnya ya. Sepakat, Pak. Harusnya tidak boleh merubah jangan karakter dirubah, itu, gitu. nggak boleh. Orang Batak Justru tidak aneh, kan? berupa, tidak boleh berubah jadi orang Jawa, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Tetapi yang tadi saya bilang, Pak, tamu di dalam standar internasional dia harus disambut. Pakailah sambutannya orang Batak. Selamat pagi, Nah, Pak. ya. Selamat datang di Medan, gitu. Ya. Itu adalah sambutan khas Medan, gitu. Iya. Tapi dia disambut, Pak. Itu yang nggak dilakukan. Justru kalau datang, Pak, tamu ditengokin, Pak. Iya. Tengokin, dibereng kalau kata orang Dibereng, Jawa. ya. Orang nggak nyaman Pak, kan gitu. Itu yang kita nggak punya. Kenapa mereka lakukan itu? Ternyata karena nggak tahu Pak, bahwa tamu itu kalau datang, kalau disambut, ternyata seneng Pak, gitu loh. Atau mungkin perlu juga dikasih tahu sama mereka yang mau datang. Salah satu ciri orang Medan menyambut tamu adalah bereng. Bereng. Jadi mereka searching kan, bereng, apa itu bereng? Berarti menyambut tamu dengan nengok. Ya. Sebenarnya nggak semua juga. Kalau pernah kita jalan-jalan ke luar misalkan, ke luar negeri, ada juga kayak kemarin saya terakhir ke Belgia. Orang Belgia nyambut pakai musik sama pakaian adat itu, nggak ada senyumnya juga, tapi kita nikmati kan. Satu lagi Pak, selain yang itu tadi ya, kalau Bapak memang betul. Kelemahan di kita adalah tidak ada namanya kepastian. Kalau bicara pariwisata, itu nggak ada. Ini bukan hanya bicara Sumatera Utara, Pak. Seluruhnya ya? Seluruhnya, Pak, Indonesia. Kepastian. Kalau saya ngantri, pasti nggak saya dapat itu. Nggak ada, Pak, jaminan itu. Jaminan kepastian tidak ada di kita. Bicara transportasi juga sama. Kalau saya naik ini, bus ini, pasti nggak saya nyaman di dalam sana. Nggak ada, Pak, kepastian. Itu yang kita nggak punya, Pak. Nggak ada. Kalau saya nyampe di Kuala Namu, pasti nggak saya dapat transportasi ke Prapat. Nggak ada, Pak, kepastian itu. Pasti nggak saya berangkat jam 7. Nggak ada, Pak, kepastian itu. Kalau di luar negeri tadi Bapak bilang, pasti Pak. Iya. Singapura, Malaysia, Thailand, kalau kita katakan bus berangkat jam 7, maka dia jam 7 berangkat. Iya. Gitu. Kalau di kita, jam 7 lewat, 30, lewat 40, kita tanya, gimana? Sebentar Pak, masih nunggu ini. Jadi nggak ada kepastian. Itu Pak kelemahan di kita Pak. Makanya tadi saya juga membandingkan itu Pak. Singapura, apakah mereka senyum? Tidak Pak, nggak ada senyumnya. Tapi kenapa masih banyak orang masuk? Kepastian. Gitu loh. Mereka dapatkan jaminan kepastian. Akhirnya orang tidak peduli lagi dengan senyuman. Gitu. Tidak peduli lagi dengan keramah tamahan. Yang penting ketika saya mau makan, ada. Kalau saya milih menu ini, ada. Gitu loh. Tidak tiba-tiba udah 1 jam baru datang, maaf Pak, ternyata nggak ada ikannya Pak. Gitu. Itu yang terjadi di kita kan Pak, gitu loh. Tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian, betul. Jadi nggak ada jaminan kepastian, ternyata ini mungkin teori yang harus ditambahkan satu Pak, gitu loh. Teori kepastian. Teori kepastian. Kejaminan kepastian bahwa tamu itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan.
Tidak ada di Indonesia itu yang kepastian itu ternyata, Pak. Bicara transportasi kita lemah. Ini yang masih menjadi kelemahan di kita. Nggak ada jaminan. Bus akan berangkat, kalau turis traveler itu kan banyak, Pak. Backpacker ya. Udah biasa dia kalau di luar negeri, dia ke stasiun, dia lihat jadwal. Ya dia pakai public transportation. Udah pasti. biasa pakai public transportation. Makanya dia selalu lihat jadwal jam berapa berangkat. Di kita nggak pernah dapat, Pak, itu. Iya. Nggak pernah dapat. Makanya itu kelemahan masih di kita, Pak. Terutama daerah apalagi. Pusat aja mungkin masih, ya sekarang sudah mencoba lah, namanya kereta api. Kita tahu pemerintah sekarang ada WUS yang gitu hebat, Jakarta-Bandung. Kalau jam 7 tank, udah pasti berangkat kan gitu. Udah mulai bagus lah itu. Udah mulai bagus. Tapi kalau bicara bus, Nggak ada belum. tidak ada. Apalagi kita, Sudako. Siapa yang tahu Sudako dari sini ke sana? Nah, yang apa ya? Nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Itu yang kita nggak punya, Pak. Makanya bicara turis, apakah kota kita sudah friendly turis? Jawabannya tidak. Kita belum bisa mengarah ke sana. Singapura, apakah mereka friendly turis? Yes. Iya. Mereka sudah friendly turis. Ketika dia lihat tulisan aja, dia langsung tahu, Pak. Oh, saya ke kanan. Di kita, tidak ada. Bahkan saya beberapa kali itu, kalau lagi event internasional, banyak tamu, mereka tanya ke saya, karena saya sarankan, sekitar sini banyak loh tempat-tempat yang bisa dikunjungi dengan jalan kaki. Setelah itu pulang, besok ke saya, Pak. Zumri, kami itu bingung di kota kamu. Semua arahnya kami nggak ngerti jalannya kemana. Apa arahnya, apa ke sana, kemari, nggak ngerti. No English. Nah, itu satu kelemahan juga. Inggris ya. Jadi direction kita itu kemana itu nggak ada. Iya, iya. Itu satu Ya, hampir kelemahan. semua tanda-tanda lalu lintas kita nggak ada Tanda-tanda bahasa lalu Inggris ya. lintas tidak ada bahasa Inggris. Nggak ada sih. Itu kelemahan juga, Pak, ternyata. Untuk friendly turisnya itu tidak ada. Iya, betul. Gitu. Hampir semua kota, Pak, ternyata. Iya. Apalagi Medan. Perlu lagi kita bicara yang kecil-kecil, kabupaten. Jadi banyak kali, Pak, PR kita Banyak ternyata. PR kita ya. Banyak kali, Pak. Bukan hanya SDM Bukan hanya tadi, SDM, Pak. ya. Bukan hanya SDM gitu. Banyak kali. Oke lah. Saya kira untuk pertanyaan cukup lah nih saya kira, Pak Zumri. Saya inti izin lewat para staf barangkali Bapak Ibu, saya boleh dikasih jawaban tertulis nanti atas pertanyaan yang kemarin kami sampaikan. Iya. Terima kasih nih Pak Kadis Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara, Pak Zumri dan seluruh staf atas waktu dan kesediaan menerima kunjungan saya. Diskusi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi upaya kita untuk terus membangun dunia pariwisata kita di Sumatera Utara ini. Intinya saya punya banyak catatan ini Pak Kadis atas diskusi kita hari ini dan tentu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan sahabat DIP dimanapun berada yang menyaksikan podcast saya kali ini dengan Pak Kadis Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara. Ini bagian dari upaya kita untuk terus mempromosikan sekaligus menyampaikan informasi soal pariwisata di Sumatera Utara. Banyak hal tentu yang masih harus kita perbaiki, dari mulai regulasi yang harus segera menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, termasuk juga sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur ke seluruh destinasi wisata juga, saya kira terus harus menjadi atensi kita semua agar semakin hari semakin banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke wilayah Sumatera Utara yang saya kira secara potensi cukup besar, tapi masih perlu untuk terus kita lakukan perbaikan-perbaikan pada berbagai fasilitas pendukungnya. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti insya Allah pada tema dan diskusi yang lain. Terima kasih Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.